يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, qayyumus samawati wal ardin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul amin. Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'us rahmatan lil alamin. Wa huwa sayyidul awwalin wal akhirin wa sayyidul mursalin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga pemirsa yang ikut menyimak dan menyaksikan Hirs TV dimanapun Anda berada, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Jalla wa Ala atas segala karunia-Nya, limpahan dan rahmat-Nya. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, siang hari ini, Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita untuk mengudara dan juga memberikan sedikit ilmu. Tentunya juga kemudahan bagi kita semua untuk talabul ilmi. Dan talabul ilmi kita tahu adalah jalan menuju surga, jalan termudah dan jalan yang terdekat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kemudahan ini. Baik melalui fasilitas-fasilitas duniawi ataupun yang lainnya, masyaallah muslimin ya, yang memudahkan kita semuanya sarana untuk talabul ilmi. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya, keluarganya dan juga seluruh pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, alhamdulillah kita pada kajian perdana, yaitu kajian tafsir Al-Muyassar. Sebenarnya ini kitab yang sangat ringkas ya, atau bisa dikatakan tafsir atau terjemah tafsir yang memudahkan bagi kita untuk memahami lebih dekat dengan Al-Quran ini. Tadabbur pun lebih mudah karena menggunakan tafsir yang paling ringkas, paling ringan dari semua kitab-kitab tafsir. Dan kitab ini, Masya Allah, ya, ditulis dari himpunan para ulama yang kemudian di bawah Kementerian Agama ya, atau Wakaf ya, di Arab Saudi sana, yaitu Syekh Abdul Aziz ya, Al-Syekh ya. Yang tentu ini adalah kabar gembira bagi kita. Terlebih masyaallah muslimin ya, bahwa kitab ini seperti kita lihat ya, ada sudah terjemahannya. Memudahkan bagi kita untuk belajar, mentadaburi kandungan Al-Quran. Karena kita sebagai umat Islam diperintahkan untuk mentadaburi Al-Quran, bukan sekedar membacanya, bukan sekedar tilawah wal qiraah ya, tapi yang paling penting juga dari qiraah, tilawah, ada di atasnya lagi itu tadabbur, merenungi ayat Allah Subhanahu wa taala. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Kenapakah mereka tidak mau mentadabbur Al-Qur'an, ataukah di hati mereka ada terkunci mati ya? Ada penyakit yang mengunci matinya. Am ala qulubin aqfaluha, ataukah di hati mereka ada kunci yang menguncinya. Nah ini maka fungsi hati yang Allah anugerahkan kepada kita, hati, kemudian penglihatan dan pendengaran yang untuk talabul ilmi, dan fungsi terbesar dari hati adalah tadabbur, tafakkur, merenungi ayat Allah Subhanahu wa taala. Hati yang beriman, hati yang salih, yang salim adalah hati yang bisa merenungi dan mentadabburi ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan mulai dari awal mungkin ya, tentu bismillah taala dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, step by step, perlahan demi perlahan ya, kita akan mengkajinya. Nah,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini permulaan, ya. Tidak ada dalam Al-Quran, tetapi siapapun yang hendak membaca Al-Quran, maka hendaknya dia membaca ta'awudz. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl, ya, ayat 98, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Apabila engkau hendak membaca Al-Quran, maka hendaklah kamu beristi'adzah, yakni meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Karena syaitan adalah menyuruh kepada keburukan, syaitan mengarah kepada kesesatan, syaitan itu menyuruh pada neraka, ya. Maka termasuk di dalam membaca Al-Quran agar kita tidak salah di dalam memahaminya, dan termasuk dalam tadabbur Al-Quran, ya, agar kita tidak salah dalam mentadabburinya, memahami maknanya, maka bacalah ta'awudz. Karena dengan ta'awudz kita berarti mohon perlindungan kepada Allah agar tidak salah membacanya, agar tidak salah dalam mentadabburinya, dan agar tidak salah dalam maknanya. Setidaknya itu, ya. Karena Allah lah pemilik, atau bisa dikatakan, ya, yang menciptakan syaitan termasuk adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakannya Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita meminta perlindungan pada yang menciptakannya, maka tentu akan lebih mudah. Bagaimana sering kita gambarkan bahwa kalau kita hendak lewat sebuah tempat, di tempat situ ada hewan buas atau mungkin kita katakan hewan yang galak, ya, seperti anjing misalkan. Lebih mudah agar bisa lewat, ya tentunya minta perlindungan kepada yang punya, yang pemiliknya, ya. Pak, saya mau lewat, tolong jagain anjingnya. Maka otomatis akan lebih mudah, akan selamat daripada kita harus megang batu atau berhadapan dulu, hidup mati istilahnya, malah repot, ya. Tapi dengan minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan mudah dan lebih selamat. Maka itulah gambarannya. Kenapa kita meminta perlindungannya kepada Allah? Karena Allah pemilik yang menciptakan, ya, dan yang juga menjaga kita, ya, dari bahaya-bahaya syaitan. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Maka hal itu diperintahkan. Syariat Allah taala likulli qari'in lil Qur'anil azim. Allah mensyariatkan bagi setiap orang yang hendak membaca Al-Quran an yasta'idza billahi minasyaitonir rajim, agar dia meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk. Allah mengatakan dalam ayat Al-Quran, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Hal itu diperintahkan, ya, fadzalika li anna al-Qur'anul Karim hidayatun linnas wa shifaa'un lima fis sudur. Kita tahu karena Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia. Al-Quran adalah obat penawar, ya, bagi apa yang ada di dalam dada. Wa syaitan sababul syurur wa dhalalat. Sebaliknya, syaitan sendiri justru adalah sebab kesesatan, keburukan, dan juga dhalalat, ya, kesesatan. Karena kalau kita tahu faktor orang jatuh pada kesesatan ada dua, ya. Kita tahu faktor internal dan faktor eksternal. Internal berarti dari diri jiwa seseorang itu sendiri. Apakah jiwanya lebih memilih takwa atau kefujur? Kalau memilih pada fujur, berarti lebih akan sering, ya, mengikuti dhalalat, ya, wasyurur, keburukan. Makanya kita berlindung dalam muqaddimah khutbah hajah itu biasanya, wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kami berlindung padamu ya Allah dari keburukan jiwa-jiwa kami. Karena faktor internal ini juga kadang kuat, ya. Orang sudah sering ngaji, sering mungkin mendapatkan siraman rohani, ilmu, hidayah, taufik, hidayah bayan wal irsyad, ya, dari para asatid, dari para ulama, kitab-kitab mereka, tapi memang jiwanya buruk, ya. Apa yang ada dalam hatinya kotor karena dosa-dosa yang masa lalu yang mungkin belum ditaubati, karena mungkin dosa-dosa yang selalu dilakukannya, maka lebih sering mengarah kepada perbuatan-perbuatan durjana, ya. Ataupun kalaupun melakukan kebaikan, lebih banyak keburukannya. Nauzubillah. Nah, ini internal. Nah, di sana ada faktor eksternal. Faktor eksternal inilah syaitan yang menggelincirkan anak Adam dari jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada setiap
jalan-jalan setan ini, jalan-jalan kesesatan ini ada penyerunya. Ada setan yang menyuruh pada jalan kesesatan ini. Ada setan-setan di pada setiap jalan-jalan kesesatan. Dan jalan kesesatan ini sangat banyak. Sedangkan jalan kebenaran cuma satu. Termasuk kita berlindung di sini agar dalam baca Al-Quran agar terlindungi kita ini dari bahaya laten kekeliruan atau tidak fokus dalam baca Al-Quran atau tidak tepat di dalam memaknai Al-Quran, tidak tepat di dalam tadabbur Al-Quran. Ya, maka di sini kita ista'idz billahi minasyaitonir rajim. Yaitu minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan syaitan yang terkutuk. Fa'amara Allah Subhanahu wa ta'ala kulla qari'in lil Qur'an an yatahassana bihi subhanahu minasyaitonir rajim. Maka Allah Jalla wa ala, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita bagi setiap orang yang baca Quran, hendak membaca Al-Quran agar dia isti'adah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari syaitan, wa wasawisihi wa hizbihi, dari waswas syaitan dan dari golongannya syaitan, dari bala tentaranya syaitan. Karena syaitan punya bala tentara dan terkadang mungkin bisa manusia, di kalangan manusia. Min syarril waswasil khannas, waswas yang ada dalam jiwa manusia. Manusia pun terkadang menjadi bala tentaranya syaitan karena mengikuti langkah-langkah syaitan. Dan wa ajma'al ulama al-'anal isti'adzah laysat minal Qur'an al-Karim. Para ulama ijma' sepakat konsensus bahwa yang namanya isti'adzah ini bukan bagian dari Al-Qur'an. Oleh karenanya ada banyak lafal isti'adzah sebenarnya. Seperti yang sering kita hafal, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, atau yang lainnya yaitu a'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Jadi sebagaimana lafal ini ada dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi tidak ada dalam Al-Qur'an. Karena memang sepakat ulama bahwa yang namanya isti'adzah ini bukan bagian dari Al-Qur'an. Walihada lam tuktab fil masahif. Oleh karenanya tidak tertulis dalam mushaf-mushaf. Tidak tertulis dalam mushaf-mushaf. Tapi siapapun hendak baca Al-Qur'an, maka disunahkan baginya, disyariatkan baginya untuk mengawalinya dengan isti'adzah, memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan syaitan yang terkutuk. Maka makna a'udzu, apa makna a'udzu? A'udzu billahi ini astajiru wa atahassanu billahi wahdah. Itu maksudnya adalah aku berlindung pada Allah. Ini aku memohon perlindungan dan juga aku mohon benteng agar membentengi diri ini semata dari Allah saja. Hanya dengan Allah SWT, meminta perlindungan dari Allah SWT semata saja. Tidak dari yang lainnya. Hanya Allah yang bisa melindungi kita. Hanya Allah SWT yang akan menjaga kita. Kalau kita minta perlindungan kepada syaitan atau lagi bala tentaranya, kita akan malah ditipu atau ditikung. Kan sungguh cilaka, sungguh menderita. Sudah percaya, sudah sangat yakin, tapi ternyata dia mengkhianati. Itulah kalau justru kita bermain dengan para pengikut syaitan. Tapi berlindunglah, mintalah perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam membaca Al-Qur'an. Minta perlindungan termasuk sebenarnya ibadah dalam hal semuanya. Minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan, keburukan, dari syaitan. Tapi wabil khusus di sini dalam kita membaca Al-Qur'an, meminta perlindungan pada Allah dari syaitan. Minasyaitan yakni min kulli atin mutamarridin minal jinni wal insi yusarrifuni an ta'ati rabbi wa tilawati kitabih. Jadi maksudnya adalah yaitu dari setiap makhluk yang suka berbuat melampaui batas. Baik dari kalangan jinni ataupun manusia. Karena syaitan bisa dari kalangan jin ataupun manusia. Dalam surat An-Nas bahwa syaitan itu dari golongan jin dan manusia. Jinnati wan nas. Jinnati wan nas. Jadi syaitan jin dan syaitan manusia. Yang dapat dapat memalingkanku dari ketaatan kepada Tuhanku atau dari membaca kitabnya. Ini minta perlindungannya maksudnya di situ.
arti a'udzubillahi minasyaitonirrajim berarti adalah aku minta perlindungan kepada Allah dari seluruh kejahatan ya makhluk baik dari kalangan jin ataupun manusia yang bisa memalingkanku dari ketaatan pada Rabbku dan dari ketaatan pada Tuhanku dan dari membaca kitabnya. Nah, adapun rajim arti al-matrud min rahmatillah, yaitu yang terusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi syaitan adalah makhluk yang terusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini singkatnya ya tafsir Muyassar. Dan kami pun berusaha menyebutkan di sini ya yang Muyassar karena ceramah ini kami harapkan untuk pemula ya. Adapun yang ingin lebih mendalam dari tafsir para ulama bisa melihat tafsir Ibnu Katsir, Imam Tabari ataupun yang lainnya ya, yang tentunya lebih banyak akwal atau dari hadis Nabi, ayat Al-Qur'an yang lainnya ya. Karena tafsir yang paling tinggi adalah Quran dengan Quran, kemudian berikutnya tafsir Quran dengan sunnah Nabi SAW atau hadis dari Nabi SAW. Kemudian juga di sana ada tafsir dengan akwal salaf dari sahabat, kemudian tabi'ut tabi'in ya, yang mereka adalah khairul qurun, khairun nas. Yang Nabi SAW mengatakan khairun nas qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah orang yang hidup di zamanku, yaitu para sahabat maksudnya. Kemudian setelah mereka itu tabi'in, kemudian setelah mereka itu tabi'ut tabi'in. Tentu catatannya adalah sebagaimana dalam surat Al-Qur'an disebutkan as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan. Jadi tabi'in dan tabi'ut tabi'in ini syaratnya adalah mengikuti sahabat. Karena ayat ini mengatakan dan orang-orang yang lebih dulu masuk Islam dari kalangan muhajirin ataupun ansar dan yang mengikuti mereka muhajirin dan ansar dengan baik ya. Jadi baik tabi'in, tabi'ut tabi'in bahkan sampai hari ini yang mengikuti mereka dengan baik radhiyallahu anhum, Allah Subhanahu wa taala ridha pada mereka wa radu'an, mereka pun ridha pada Allah Jalla wa Ala. Nah, kemudian masuk pada surat yang pertama yaitu Al-Fatihah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Fatihah ya dinamakan dengan Fatihah karena Al-Qur'an Al-Azim ini diawali dengan Al-Fatihah atau pembuka ya. Pembukaan. Al-Fatihah artinya pembukaan. Makkiyah ya, karena diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah SAW. Jadi ada istilah Makkiyah, ada istilah Madaniyah. Apa itu Makkiyah? Makkiyah itu artinya surat atau ayat ya yang turun sebelum hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Sebelum hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Adapun Madaniyah berarti surat atau ayat yang turun setelah hijrahnya Rasulullah SAW. Ya, memang ada khilaf di kalangan ulama tentang Makkiyah. Apakah Makkiyah itu berarti hitungannya yang turun di Mekah, sedangkan Madaniyah yang turun di Madinah? Tapi kalau seperti ini cara pemahamannya sangat sulit karena bisa jadi ada ayat yang turun setelah hijrahnya Nabi SAW tapi di Mekah. Ya, maka yang lebih mudah dalam memahami bab ini adalah seperti yang saya sebutkan tadi di awal, yaitu bahwa Makkiyah adalah ayat-ayat atau surat yang turun sebelum hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Sehingga perintah ayat surat yang turun sebelum hijrahnya Rasul maka disebut ayat Makkiyah, surat Makkiyah. Termasuk Al-Fatihah ini. Yang biasanya dari ciri-ciri khasnya adalah uslubnya sangat qawi. Metode bacaannya sangat kuat, ya. Balaghahnya tinggi. Karena berhadapan dengan manusia-manusia yang di situ membangkang, paham bahasa Arab, yang lihai bersyair, yang pandai ya dalam menyusun prosa, istilahnya pantun, bahkan sastra, ya sastra Arab dalam tingkatan yang tinggi. Ya. Maka Allah SWT menurunkan surat Makkiyah ini atau ayat Makkiyah biasanya dengan uslub yang qawi. Ya, dengan uslub yang qawi yang sangat kuat. Dan juga lebih kepada makna keimanan. Kenapa? Karena dakwah pertama kali ya sebelum hijrahnya Rasul lebih fokus kepada berkaitan dengan akidah. Ayat-ayat yang turun pun berkaitan dengan akidah, menguatkan akidah. Sekalipun berbicara tentang Nabi Musa misalkan. Ya, memang ada
ayat Makkiyah tapi berkaitan dengan Nabi Musa. Padahal harusnya Nabi Musa itu adalah turun di Madinah ayatnya karena berkaitan dengan Yahudi, ada Yahudi. Tapi tidak. Nah, ada karena sebagai permulaan, sebagai ulama mengatakan ada kenapa ayat-ayat tentang Nabi Musa misalkan tapi turun di Mekah, ya, yaitu sebelum hijrahnya Rasul SAW, karena sebagai penguat keimanan juga, ya, menjadi ibrah pelajaran di mana biasanya cibiran, celaan, dan ujian yang dihadapi oleh Rasul dan para sahabatnya bisa menengok pelajaran dari bagaimana juga pelajaran yang Allah berikan kepada Musa alaihi salam, Nabiullah Musa alaihi salam. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah, bismillahirrahmanirrahim, yaitu dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Sumiyat hadhihi surah bil Fatihah li'annahu yuftatahu biha Al-Qur'an Azim. Surat Al-Fatihah ini dinamakan dengan Fatihah karena surat ini menjadi pembuka Al-Qur'an, ya, atau Al-Qur'an dibuka dengan surat ini. Wa tusamma al-masani. Juga surat Al-Fatihah ini dinamakan dengan masani. Ya, masani yang berulang-ulang. Kenapa disebut masani? Ini maksudnya disebut berulang-ulang. Li'annaha tuqra fi kulli ra'atin. Karena dibaca pada setiap rakaat, ya. Wala asma ukhar, dan Fatihah juga punya nama yang lain. Ada yang menyebutnya ruqyah. Karena ayat ini dibaca untuk ruqyah, anha ruqyah. Maka ada yang menyebutnya dengan surat ruqyah. Ya. Karena dibaca, ya, dalam ruqyah, maka dikatakan sebagai surat ruqyah, ya. Atau nama-nama yang lainnya, ya, yang ada dalam tafsir-tafsir, kitab-kitab tafsir. Bismillah, jadi abtadi'u qira'atal Qur'an bismillahil musta'inan bihi. Aku memulai baca Al-Quran ini dengan nama Allah, dengan mohon pertolongan dengannya. Jadi Allah, dengan mohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita minta perlindungan, ya. Segala bentuk perlindungan, pertolongan hanya kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah alamun ala Rabbi, ya. Allah, ya, lafzul jalal Allah adalah nama, ya, maksudnya untuk nama Allah SWT, Rabb, tabaraka wa ta'ala, al-ma'bud bihaqqin duna siwa, ya, yang disembah, yang tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Dia Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa akhassu asma'illahi ta'ala, dan nama Allah ini nama paling khusus, ya, nama spesial. Tidak ada makhluknya seorang pun, siapapun boleh dinamai dengan Allah, ya. Karena Allah ini nama yang paling khusus. Innani anallah. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, Innani anallah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Ya. Dari semua deretan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, nama yang paling spesial, paling khusus adalah Allah. Lafzul jalal Allah. Ya. Wala yusamma bi ghairuhu subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh siapapun, seorang pun dinamai dengan nama lafzul jalal Allah ini. Ya, tidak boleh. Ya, misalkan manusia punya nama anaknya dengan Allah, tidak boleh. Ya, karena ini nama yang paling khusus. Kalaupun boleh ada dengan dinisbatkan Abdullah, hamba Allah, ya. Hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada contoh memang, misalkan kayak Hamzah Asadullah, singa Allah. Ya. Atau Khalid bin Walid, Saifullah, pedang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dinisbatkan saja, tidak boleh dengan nama itu. Karena ini nama yang paling khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya. Ar-Rahman ini dzi rahmat al-'amah alladzi wasi'at rahmatuhu jami'al khalqi. Yang memiliki rahmat yang luas, ya. Yang rahmat yang meliputi segala sesuatu. Saking luasnya termasuk di sini untuk orang kafir. Orang kafir. Bahkan untuk binatang buasnya, binatang jinaknya mendapatkan rahmatnya. Rahmat yang sangat luas, ya. Wasi'at rahmatuhu kulla syai'.
Rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Rahmat Allah Subhanahu wa taala mencakup segala sesuatu. Nah, ini yang sebagaimana Allah katakan, wa rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku mendahului murkaku. Sifat rahmat Allah bahkan kepada orang kafir ini termasuk di antara Allah memiliki rahmat, sifat rahmat, juga Allah disifati dengan rahmat. Ya. Jadi harus pahami di sini, selain Allah Dzu Rahmah punya sifat rahmat, ya, disifati dengan rahmat, dan juga Allah Subhanahu wa taala memiliki rahmat. Ya, maka di antara rahmat Allah, ya, sebagaimana hadis Nabi mengatakan, Inna lillahi mi'ata rahmah. Sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 rahmat. Faja'alaha rahmatan wahidatan di dunia. Lalu Allah Subhanahu wa taala jadikan satu rahmatnya di dunia. Linasi wal jinni lil kafiri wal muslimi, ya. Untuk manusia, jinnya, kafirnya, muslimnya, ya. Bahkan bahimat, untuk binatang jinaknya, binatang ternaknya, untuk binatang buasnya, semuanya dengan satu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang Rahman. Jadi sifat Allah yang rahmat yang begitu luas, bahkan untuk seluruh makhluknya. Warahim maksudnya Dzu Rahmah, sifat rahmah Allah yang lil mu'minin, khusus, akhassul rahmah, ya. Sifat rahmat Allah yang paling khusus, ya. Sifat rahmat Allah SWT yang paling khusus. Wa huma ismani, jadi maksudnya Ar-Rahman Rahim, keduanya adalah nama Allah min asma'illahi ta'ala, dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya tadamanani isbata sifatir rahmah lillahi ta'ala, di mana di sini ada penetapan sifat Allah rahmat, ya, sifat rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Kama yaliku bi jalali, sebagaimana yang memang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat rahmat yang memang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu dua dari Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dan sifat Ar-Rahman ini Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkannya, bahwa Allah memiliki sifat rahmat. Karena sebagian orang mengingkari sifat rahmat, sebagian kelompok atau aliran mengingkari sifat rahmat ini karena kata mereka rahmat itu kan berarti ada campurnya dengan memelas, ada campuran dengan yang namanya memberikan belas kasih, perasaan. Mereka menganggapnya berarti ini sama dengan makhluk. Padahal Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam menetapkan nama-nama Allah Subhanahu ataupun sifatnya dalam sifat Allah Subhanahu wa taala, maka tetap berpatokan dengan kama yaliku bi jalalihi, yaitu sesuai dengan keagungannya, wa kamalihi, dan kesempurnaannya. Jadi tab'an tentunya laisa kamitsli syai', karena Allah mengatakan tidak sama, tidak serupa dengan sesuatu apapun. Wa huwas samiul basir, sedangkan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Artinya memang ada sesuatu yang Allah tetapkan, ada yang Allah tiadakan, ada yang Allah tiadakan dan ada yang Allah tetapkan. Maksudnya mana? Dalam masalah nama ini suatu yang perkara yang rumit, tetapi penting untuk dipahami. Jangan sampai orang menolak nama rahmat karena yakni Allah memiliki sifat rahmat. Enggak mungkin, masa Allah punya rahmat. Kalau punya rahmat itu sensitif, pakai perasaan. Terus ini seperti makhluk, berarti akan memberikan belas kasih. Tidak benar, ya. Tentu rahmat yang dimaksud untuk Allah ya tidak sama dengan rahmatnya makhluk, ya. Kama yaliku bi jalalihi wa kamali. Tentu kita dengan berpatokan bahwa sifat rahmatnya ini sesuai dengan keagungan dan kesempurnaannya. Enggak, katanya. Rahmat itu artinya kudrah atau in'am, memberikan nikmat. Tidak itu. Karena Allah memberi nikmat dalam sifat yang lainnya, kudrah juga ada dalam sifat yang lainnya, rahmat juga sifat Allah Subhanahu wa taala. Bukan satu yang sama. Karena ketika suatu zat, yaitu Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak sifat, berarti menunjukkan agungnya Allah Subhanahu wa taala. Punya banyak nama menunjukkan agungnya yang dinamakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena saking agungnya juga punya sifat yang demikian banyaknya. Ya. Dan ini tidak sama, ya. Jangan disamakan, karena kalau sama atau sama saja kita mengatakan
berarti sifat ini tidak ada pada Allah. Hanya ini adanya. Rahmat diganti memberi nikmat misalkan tidak tepat. Tidak tepat. Karena rahmat Allah banyak hadis menyebutkan dengan lafaz yang sharih jelas bahwa Allah memiliki sifat rahmat. Bahwa Allah SWT memiliki sifat rahmat. Makanya seorang tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Karena rahmat Allah begitu luas dan tidak boleh membatasi rahmat Allah. Suatu hari Nabi mengatakan jauh, summa tusrimu. Kemudian siramkan dengan satu ember air. Karena masjid di kala itu tentu masih tanah ya, sehingga ketika disiram air sudah cukup, sudah hilang baunya dan hilang najisnya. Nah di sini pelajaran penting. Lalu orang Badui itu kemudian mengatakan, Allahumma rahamna, ya, Allahumma raham Muhammadan, wala tarhamna ma'ana ahadan. Ya Allah rahmati kami dan jangan kau rahmati bersama kami seorang pun. Ya. Wala tarham ma'ana ahadan. Seorang Badui ini kemudian mengatakan jangan kau rahmati selain kami ya Allah, selain aku dan Rasulullah seorang pun. Ya, karena apa tadi marah-marah ya, digalaki sama yang lain oleh para sahabat yang lain sehingga Badui ini mengatakan Allah tidak memberikan rahmat kepada kalian. Semoga Allah tidak memberikan rahmat kepada kalian. Lalu Nabi mengatakan la tudayyi al-wasi'. Jangan menyempitkan sesuatu yang luas. Karena rahmat Allah sangat luas. Ya. Rahmat Allah itu sangat luas sampai saking luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, andaikan ada orang yang mungkin dosanya menggunung tinggi, asal dia tidak membawa dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin diampuni. Masih di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak, Allah ampuni seluruh dosa-dosanya meskipun dia saat hidup belum taubat dari dosa-dosanya. Belum taubat. Ya. Tentu di bawah syirik ya. Bagaimana dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibn Adam, ya ibn Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, la ataituka bi qurabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, sekiranya kau datang kepada aku dengan dosa sepenuh bumi. Bayangkan ma'asyiral muslimin, hadirin ya, dan juga pemirsa FHERS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dia datang dengan dosa sepenuh bumi. Dosa ini asalkan jangan syirik ya. Asalkan jangan syirik. Ya. Bi qurabil ardi khasum malakitani la tusyriku bi syai'. Tapi dia datang meninggal maksudnya kepadaku kata Allah dalam kondisi tidak berbuat syirik sedikit pun dengan seorang siapapun istilahnya. Maka la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Niscaya aku akan datang kepadamu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Masya Allah. Rahmat Allah yang begitu luas. Maka seorang tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Hendaknya mengejar rahmat Allah. Sekalipun dosanya menggunung tinggi, teruslah beramal dan beramal. Sehingga mungkin ludes dosa-dosanya. Habis dan sirna dosa-dosanya dan lebih banyak amalannya. Teruslah mengejar rahmat Allah dengan memperbanyak mendekatkan diri kepadanya. Berlari menujunya. Bukan berlari darinya. Tapi berlari menuju Allah Jalla wa Ala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh. Dan bersegeralah menuju ampunan Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Bahkan lebih luas, ya. Surga sangat luas. Ya. Seluas langit dan bumi. Tadi dikatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbik, menuju ampunan, bersegera, berlari. Ya, bukan lari dari Allah, tapi berlari menuju Allah Subhanahu wa taala. Dengan berharap semoga mendapatkan rahmat Allah Jalla wa Ala. Karena ketika seorang mendapatkan rahmat Allah, maka Allah Subhanahu wa taala ya, mungkin akan ampuni dosa-dosanya dan juga dileburkan, dihilangkan catatan-catatan dosanya. Nah, ini sekilas ya.
Dan rahmat Allah yang lebih khusus tadi kita katakan khusus orang-orang beriman, yaitu sifat Allah Rahim, yaitu rahmat Allah yang hanya untuk orang-orang beriman. Seperti kita kembali pada tadi hadis yang dimana Allah memiliki sifat rahmat, memiliki rahmat ya. Allah punya sifat rahmat, disifati dengan sifat rahmat dan juga punya rahmat. Iya, punya rahmat. Dan rahmat Allah tadi ada 100. Satu di dunia, kita bayangkan, satu milik Allah rahmatnya ini di dunia rata. Semuanya dapat. Bahkan dunia yang hina, dunia yang tidak harganya tidak standar dengan sayap nyamuk saja, ya. Kita masih lihat orang kafir bergentayangan, bahkan mungkin lebih sukses kehidupan dunianya, berfoya-foya, berhambur-hambur, sampai mereka punya slogan, ya, muda kaya raya, atau hidupnya foya-foya, tuanya masuk surga, mati masuk surga. Wih, enak banget. Mereka sampai begitu pedenya, karena merasa tidak diazab di dunia, berarti menunjukkan bakalan sukses juga di akhirat. Ya. Atau mereka tidak percaya dengan akhirat, sehingga mereka habiskan hidupnya di dunia ini. Itu suatu rahmat Allah SWT. Yang kita katakan tadi, bahwa dunia ini tidak setara dengan sayap seekor nyamuk. Ya. Yang sayap seekor nyamuk itu saking tipis dan kecilnya, ringannya, itu dalam satu detik, nyamuk itu bisa menggetarkan sayapnya sekian ratus kali. Menunjukkan bahwa betapa tipisnya, kecilnya dan ringannya sayap nyamuk. Tapi Nabi mengatakan apa? Lau kanatid dunya ta'dilu janaha ba'udah masakallah kafirun surbatama. Andaikan dunia setara dengan sayap seekor nyamuk, andaikan ya, berarti tidak setara. Karena Nabi menggunakan pengandaian. Andaikan dunia setara dengan sayap seekor nyamuk, masakallah kafirun surbatan ma. Niscaya Allah tidak akan memberi minum. Niscaya Allah tidak akan memberi minum kepada orang kafir meski seteguk pun. Masya Allah. Luar biasa betapa dahsyatnya ya karunia Allah ya. Jika dunia ini saja kita sudah melihatnya karunia yang begitu besar, nikmat dan rahmat Allah yang begitu besar. Lalu bagaimana dengan rahmat untuk orang-orang beriman, baik di dunia dan nanti di akhirat? Allah memberikan rahmat kepada orang-orang beriman dengan memberikan hidayah mereka amal soleh, dimudahkan hidayah taufik untuk kemudahan beramal soleh, sehingga mereka pun terjaga dari kesesatan, terlindungi. Ya, ketika mereka berpegang teguh dengan amal soleh, benar-benar ya, iman dan amal soleh, iman dan amal soleh. Iman tidak akan timbul kecuali dengan ilmu. Maka untuk memperkuat ilmu, untuk memperkuat imannya adalah dengan ilmu, belajar. Dan belajar yang paling penting belajar akidah, ma'rifatullah, mengenal Allah SWT. Baru akan bertambah imannya, bertambah dan bertambah. Setelah bertambah imannya, otomatis akan kuat amalannya. Ya, itulah iman dan amal soleh. Baik, kembali. Ini baru Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Jadi kalau di tafsirnya memang kalau dilepas, saya dilepas mensarah nanti kepanjangan. Maka kembali ke kitab yang dimana sebagai judulnya Muyassar, yaitu ringkas dan ringan. Ya. Yang penting kita memahami secara global tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian masuk ayat yang pertama. Kenapa ayat pertama? Karena ada perdebatan di masyarakat muslimin ya. Ada perdebatan di kalangan ulama tentang apakah basmalah ini masuk dalam Al-Fatihah atau tidak. Tapi wallahu a'lam bishawab, menurut kami yang rajih tidak masuk dalam Al-Fatihah ya. Tidak masuk dalam Al-Fatihah. Karena dalam hadis yang sahih Allah Subhanahu wa taala berfirman, qasamtu shalah baini wa baina 'abdi nisfain. Aku membagi salat, apa maksud salat dalam hadis qudsi ini? Yaitu Al-Fatihah. Aku membagi Al-Fatihah, aku dan hambaku setengah-setengah. Ya, ketika hambaku mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, hamidani abdi, hambaku memujiku. Hambaku memujiku. Ini yang pertama, bagian Allah yang pertama. Kan tadi dikatakan dalam hadis qudsi ini bahwa salat dan Al-Fatihah dibagi menjadi dua. Nanti jatahnya 3,5 ya, antara Allah dan hambanya.
Hak Allah pertama, alhamdulillahirabbil alamin. Ketika hamba mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, kata Allah, hamidani abdi, hambaku memujiku. Hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, ya. Kemudian kata Allah, ya, majjadani abdi, ya. Majjadani abdi, hambaku mengagungkanku. Maliki yaumiddin, atau balik, ya. Alhamdulillahirabbil alamin, itu bagiannya Allah. Ar-Rahmanir Rahim bagiannya Allah. Maliki yaumiddin bagiannya Allah. Ya. Kemudian baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini setengah-setengah. Ya. Iyyaka na'budu untuk Allah, wa iyyaka nasta'in untuk hamba. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi tiga setengah, ya. Tapi memang, ya, kita katakan ma'asyiral ikhwah, ya, kaum muslimin dimanapun Anda berada, bahwa tetap di dalam mushaf-mushaf yang ada surat Al-Fatihah diawali dengan basmalah, dan basmalah bagian dari surat. Mungkin ini yang dirojihkan dalam semua mushaf. Yang dikuatkan adalah pendapat ini, yaitu pendapat bahwa justru basmalah bagian dari Al-Fatihah. Tapi kalau dalam melihat hadis tadi, konteksnya kita, maka yang rojih menurut kami adalah justru basmalah tidak termasuk dalam Al-Fatihah. Karena Allah berfirman, aku membagi Al-Fatihah atau sholat dengan hambaku setengah-setengah. Ya. Maka ketika hambaku mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, itu untuk Allah semua. Baru setengahnya pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami minta tolong. Nah, minta tolong ini haknya hamba. Ibadah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, ya. Nah, ini dia nas hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi bersabda, Allah Ta'ala berfirman, qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfain. Aku membagi sholat, jadi maksudnya bacaan Al-Fatihah ini antara hambaku dan aku setengah-setengah. Wa idqala, ketika hambaku mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, Allah Ta'ala berfirman, hamidani abdi. Hamidani abdi, hambaku memujiku. Wa qala ar-rahmanir rahim, ketika hambaku mengatakan ar-rahmanir rahim, Allah berfirman, asna alayya abdi. Apa? Ya, jadi yang benar kedua, ar-rahmanir rahim, asna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Wa qala maliki yaumiddin, ketika hambaku mengatakan maliki yaumiddin, Allah berfirman, majjadani abdi, hambaku mengagungkanku. Baru ketika kita sebagai hamba mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hada abdi, ya, hada baini wa baina abdi nisfain. Ini antara aku dan hambaku setengah-setengah, ya. Setengah. Jadi Al-Qur'an kalau Al-Fatihah maksudnya kalau dibagi setengah, tiga setengahnya untuk Allah, tiga setengahnya hak hamba, ya. Maka hak hamba adalah minta tolong pada Allah, Allah akan kabulkan. Yang kedua yaitu ihdinas siratal mustaqim, agar ditunjukkan pada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, bukan jalan orang-orang yang dimurkai Allah. Waladdallin, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat, ya. Nah, dan Allah berfirman ketika menyebutkan di akhir hadis nanti, wali abdi masal, dan bagi hambaku terserah apa yang dia minta. Wali abdi masal. Ini yang dirojihkan oleh sebagian ulama tentang bahwa basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah. Kemudian masuk pada ayat yang pertama berarti, ya, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, jadi as-sana Allah bisifatil kulluha awsaful kamal, yaitu sanjungan dan pujian hanya bagi Allah
dengan sifat-sifat yang seluruh sifat itu adalah kesempurnaan. Yang seluruh sifat itu adalah kesempurnaan. Wa bi ni'amihi dhahirah wal batinah. Dan juga sanjungan kepada Allah atas segala nikmatnya, ya, yang zahir ataupun yang batin, yang nampak ataupun yang tersembunyi. Yang nampak ataupun yang tersembunyi. Ad-diniyah wa dunyawi, baik-baik dari sisi agama ataupun duniawi. Fa fi dhimni amrun li ibadi an yahmaduhu. Maka dalam ayat yang mulia ini ada perintah dari Allah agar mereka hamba memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena pujian hanya milik Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebagian ulama mengatakan alhamdu, alif lam di sini, alif lamnya itu alif lam istighraq. Artinya alif lam yang bermakna mencakup segala sesuatu. Kalau belajar artikan berarti segala pujian dari manapun yang dipuji, siapapun tidak berhak. Yang dipuji yang berhak hanya Allah. Karena segala pujian lillah, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahuwa mustahiq lahu wahdah, karena dia Allah yang memang berhak untuk diibadai, yang berhak untuk dipuja dan dipuji. Wa huwa subhanahu al-munshi lil khalqi, karena dia Allah lah yang menciptakan makhluk. Al-qa'im bi umurihim, yang mengatur urusan mereka. Al-murabbi li jami'i khalqihi, yang mengatur seluruh urusan makhluk. Al-murabbi li jami'i khalqi bi ni'amihi, yang mentarbiyah seluruh makhluknya dengan kenikmatan. Wa li awliyaihi bil imani wal amali salih, dan bagi wali-walinya, bagi orang-orang beriman, Allah mentarbiyah dengan tarbiyah khusus, yaitu diberikan iman dan amal saleh. Ditambahkan imannya, diperkuat lagi imannya dan amal salehnya. Ya. Ini dari kata Rabbul Alamin, ya. Rabbul Alamin. Dia Allah Rabb. Karena Rabb itu kan bermakna pemilik, pencipta. Jadi makna Rabb itu Al-Khaliq, yang Maha mencipta, Ar-Razik, Maha memberi rezeki, Al-Mudabbir, yang mengatur, ya, Al-Muhyi, Al-Mumit, yang menghidupkan, yang mematikan, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala mentarbiyah alamin, semesta alam. Ada tarbiyah amah dan ada tarbiyah khasah. Tarbiyah amah ini adalah kepada seluruh makhluk, yaitu dengan Allah memberikan nikmat kepada mereka. Termasuk tarbiyah amah ini adalah Allah memberikan hidayah kepada mereka untuk kemaslahatan bagi mereka. Contoh maksudnya, seekor burung tahu apa makanannya, ya, sehingga dia mengepakkan sayap lalu pergi ke semua penjuru negeri, misalkan ke tempat-tempat di mana di situ ada rezeki Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan hidayah mereka, Allah yang mentarbiyah mereka, ya. Allah yang mengajari itu semua kepada mereka. Ini tarbiyah amah. Ya, Allah memberikan nikmat kepada hamba-Nya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidaklah makhluk melata di muka bumi ini kecuali Allah lah yang memberi rezekinya. Allah. Ya. Dan rezeki itu ada di langit, tapi kadang orang sudah ketakutan, ya. Seakan-akan akan takut rezekinya dimakan orang atau diambil orang, dihasadi orang. Enggak perlu takut, karena rezeki kalian di langit. Jikalau sudah waktunya untuk kalian, Allah datangkan. Wa fis sama rizqukum, kata Allah. Dan di langit rezeki kalian, ya. Nah, kemudian tarbiyah khasah. Allah mentarbiyah secara khusus Rabbul Alamin. Itu bagi orang-orang yang beriman, yaitu dengan dengan iman dan amal saleh, dengan iman dan amal saleh. Nah, kembali ke lafal berikutnya Ar-Rahmanir Rahim. Ayat berikutnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi sama dengan tafsiran tadi di bacaan basmalah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu dua nama Allah Subhanahu wa taala, di mana Rahman ini sifat rahmat Allah yang umum, mencakup segala makhluknya, baik muslimnya, kafirnya, masuk mendapatkan rahmat ini. Tapi Rahim, sifat rahmat Allah yang khusus hanya untuk orang-orang yang beriman. Tapi dua-duanya tetap adalah nama Allah yang agung, yang mulia, ya. Bahkan nama Rahman lebih khusus lagi. Tidak boleh makhluk dengan nama Rahman, ya.
Makhluk tidak boleh dengan nama, dan tidak punya dengan sifat Rahman ini. Nabi dalam ayat disebutkan Raufur Rahim, sifat Rahim. Tapi sifat Rahman tidak, atau nama Rahman tidak ternamai dengan nama ini. Tidak boleh makhluk dengan nama Rahman ini, kecuali dinisbatkan Abdurrahman. Tapi kalau Rahim didapati ya, bahwa Nabi pun sifatnya Rahim. Dalam Al-Quran Allah menyifati Nabi dengan sifat Raufur Rahim, Rauf dan juga Rahim. Itu sifat Nabi, bukan sifat Allah, sifat Nabi. Ya. Dan menggunakan nama yang sama, yaitu nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rahim. Naam. Maliki yaumiddin, ya. Maliki yaumiddin wa huwa subhanahu wahdahul malik yaumal qiyamah. Malik yaumiddin itu Malik yang merajai ad-din. Yaumuddin itu yaumul qiyamah, hari kiamat. Ada yang menyebutnya yaumuddin yaumul jaza, hari pembalasan. Kenapa hari kiamat disebut dengan yaumuddin, hari pembalasan atau yaumul jaza? Karena akan dijaza dari kalium a'malahum, ya. Akan dibalasi nanti di hari kiamat pada hari itu amal-amal mereka. Al-jaza min jinsil amal. Balasan tergantung perbuatan. Siapa menanam kebaikan, dia akan panen kebaikan. Siapa menanam keburukan, dia akan menuai keburukan. Ya, maka tergantung kehidupan di dunia. Ya, Allah Maha Adil, Maha Adil. Allah memberikan karunia dan juga rahmatnya kepada hamba-hamba yang beriman sehingga masuk ke dalam surga bifadlihi, dengan karunia-Nya. Dan Allah Subhanahu wa taala menghukum hambanya masuk ke dalam neraka, dijebloskan ke dalam neraka dengan keadilannya. Jadi tidak ada istilah zalim. Wala yadlimu rabbuka ahada. Rabbmu sekali-kali tidak mendolimi seorang pun, ya, atau siapapun. Jadi siapapun yang dijebloskan ke dalam neraka semata-mata adalah karena keadilan dari Allah. Allah yang Maha Adil. Itu pun ma'asal ikhwah, ma'asal muslimin, kaum muslimin dan pemirsa Khairus TV dimanapun Anda berada, bahwa seorang yang dijebloskan itu pun masih terkadang karena masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena di bawah kehendak Allah ini masih ada dua. Bagi para usat al-muwahhidin, para pelaku dosa-dosa besar atau dosa-dosa dari kalangan ahli tauhid itu masih di bawah kehendak Allah. Maksudnya masih ada pilihan. Apakah Allah menghendaki untuk diazab orang ini, ataukah Allah menghendakinya diampuni total tanpa diazab? Itu terserah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa diganggu gugat. Innahu fa'alu lima yurid. Karena sesungguhnya Allah berbuat sekehendaknya. Nah, maka apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Sedang apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Malik yaumiddin, jadi yang merajai hari pembalasan, hari kiamat, yaumul jaza. Yaumul jaza 'alal a'mal, ya. Hari pembalasan atas amal-amalan. Wa fi qira'atil muslim li hadhihi al-ayah fi kulli raq'atin min salatihi tadhkirun lahu bil yaumil akhir. Maka disebutkan di sini, di setiap salat kita membaca ayat, ya, surat Al-Fatihah ini, termasuk dalamnya ayat Maliki Yaumiddin. Maka sebenarnya kita diingatkan tentang bagaimana ahwal, goncangan-goncangan dan kejadian-kejadian kiamat. Seharusnya memang orang dalam sholatnya itu lebih khusyuk dan lebih tenang, karena ayat yang dia baca saja sudah berkaitan dengan hari kiamat. Belum apa-apa sudah berkaitan dengan kiamat. Baru basmalah, kemudian alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Ayat yang ketiga atau yang keempatnya dalam mushaf, ayat yang keempatnya disebut dengan Maliki Yaumiddin, ya. Itu dia Allah yang merajai hari pembalasan. Ya, yaumul jaza, yang nanti manusia dibangkitkan dari kubur-kubur mereka, dibangkitkan atas tulang-tulang sulbi mereka. Tulang sulbi itu tulang yang ukurannya kecil, seukuran biji sawi. Jadi ya kayak tanaman kita, ya. Nanti dibangkitkan lalu kemudian tumbuh sempurna, uratan, hufatan, uratan, hurla. Hufatan, uratan, hurla. Telanjang, tanpa alas kaki, belum disunat. Semuanya tertunduk mengalir menuju roh mereka, menuju pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Tertunduk malu, tertunduk takut, ya, dengan hari itu.
Tidak ada satupun yang lirik dengan yang lainnya, meskipun telanjang bulat. Ya. Hufatan, uratan, hurla. Mereka dibangkitkan dalam kondisi telanjang bulat, belum disunat, dan bahkan tidak beralas kaki. Nah, belum atau tidak beralas kaki. Mereka akan menuju pengadilan Allah. Ini yaumul jaza, hari balasnya amal-amal mereka. Barang siapa menanam kebaikan akan memanen kebaikan. Barang siapa menanam keburukan, dia akan memanen keburukan. Ya. Maka berbanyaklah amal soleh di dunia. Jangan sampai, ya, bagaimana disebutkan dalam Munafikun, surat Munafikun. Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah harta kalian dan anak keturunan kalian melalaikan kalian dari berzikir, dari salat, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang melakukan demikian maka mereka orang rugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadukumul maut. Maka infakkanlah harta kalian. Banyak amal soleh. Yang paling penting, yang paling utama adalah amalan infak. Ya. Memperbanyak infak, sedekah atau infak. Karena infak atau sedekah bisa memadamkan kemurkaan Allah. Anda bisa saja berdosa dengan dosa besar, tapi dengan sedekah Anda bisa dihapus dosanya itu. Ya. Karena hadisnya mengatakan, inna shadaqata tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah bisa menghapus kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka orang dengan sedekahnya, ya, wa anfiqu kata mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut. Infakkan dari apa yang sebagian yang kami rizkikan kepada kalian sebelum datang kematian. Fa yaqulu rabbi, lalu dia mengatakan, wahai Rabbku, laula akhartani. Andaikan engkau mengundur waktu. Jadi andaikan ada orang dipilihkan, sudah pasti ya, seminggu ke depan mati ente. Ya, minggu depan ente mati. Dipilihkan, ente mau dikayakan sekaya-kaya rayanya sampai seminggu ke depan, ataukah apa? Yang mau dilakukan apa? Pasti orang ini akan memperbanyak sedekah, memperbanyak infak. Kenapa? Ini di ayatnya. Min qabli ayyati ahadakumul maut, sebelum datang kematian. Lalu ketika kematian datang dia mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib. Andaikan aku diberi waktu sebentar. Fa asaddaqa, aku akan sedekah wa aku minas sholihin, dan aku menjadi orang yang saleh, ya. Naam. Jadi orang andaikan diberi kesempatan dalam usianya mundur sedikit sebulan, sepekan, lalu pasti dia tahu bahwa hari yang dijanjikan akan datang kematian itu, dan dia sudah tahu pasti orang akan memperbanyak yang namanya amal soleh. Dan di antara amal soleh yang paling akan menjadi incarannya, pikirannya adalah pasti sedekah. Ya. La asaddaqu aku minas sholihin. Dan sebagaimana dalam surat Munafikun ini. Nah, hari pembalasan, hari kiamat, nama lain dari yaumul qiyamah, yaumul taghabun, yaumul hasyar, hari dikumpulkan di manusia dan seterusnya. Banyak nama kiamat. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Oh, afwan, sebelumnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nahussuka wahdaka bil ibadah wa nasta'inu bika wahdaka fi jami'i umurina. Di sini ada dua ibadah disebutkan secara berbarengan, yang satu secara umum, yang dua secara khusus. Penyebutan khusus setelah am. Ini memberikan faedah, berarti ibadah yang dimaksud sangat istimewa, ya. Karena Allah menyebutkan di sini, iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Semua ibadah kan luas maknanya. Sedekah ibadah, zikir ibadah, rasa takut kita kepada Allah ibadah, rasa takut kita kepada Allah ibadah, semua ibadah, ya. Tapi lebih dikhususkan lagi dari semua bentuk ibadah, wa nasta'inu wa ihdinas siratal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan kepadamu ya Allah, hanya kepadamu ya Allah kami minta tolong. Minta tolong itu juga ibadah, tetapi lebih khusus lagi berarti. Karena disebutkan setelah umum, Allah kemudian menyebutkan setelahnya, yaitu secara khusus, menunjukkan berarti ini sangat istimewa. Ya. Karena seorang belum benar ibadahnya kepada Allah ketika permintaan-permintaannya belum kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya termasuk kategori mustakbirun, orang-orang yang sombong. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Punya orang-orang yang menyombongkan diri
dari beribadah kepadaku, maksudnya dari minta tolong, dari meminta kepadaku, pasti akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam kondisi hina dina. Jadi doa atau isti'anah yang kategori doa itu sangat spesial di hadapan Allah Jalla wa'ala. Maka seorang mukmin semakin kuat, semakin tinggi tauhidnya, cirinya adalah semakin rapuh bersimpuh di hadapan Allah. Semakin kuat permintaannya kepada Allah. Semakin kuat sandarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Anda belajar tauhid lama-lama, kalau belum masuk bab ini, berarti belum tauhidnya belum kuat. Ketika masih menganggap segala sesuatu bisa dikerjakan sendiri, punya kemampuan sendiri, ya, itu belum. Saat Anda mengatakan bahwa saya tidak mampu kecuali Allah yang memberikan. Allah memberikan kekayaan kepadaku, Allah yang memberikan segalanya kepadaku, saat itulah tauhid Anda berarti sangat tinggi. Ya. Maka tawakal, isti'anah inilah gambaran muslim mukmin yang tauhidnya tinggi, yaitu penyandarannya semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takutnya, rasa cintanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena dalam hadis atau bacaan zikir pagi petang yang biasa kita baca, satu yang kita baca ya, yang kita seolah-olah tidak boleh alpa darinya adalah kalimat ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya hayyu ya qayyum, wahai zat yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri. Bi rahmatika astaghis, dengan rahmatmu aku minta pertolongan. Dengan rahmatmu aku minta pertolongan. Jadi minta pertolongan. Dengan rahmatmu aku minta pertolongan. Jadi minta tolong ibadah yang sangat agung. Yang kedua setelah itu baru wala takilni, ibadah yang sangat agung berikutnya, jangan kau sandarkan diri kepada diri sendiri. Tarfata ain, meskipun sekejap mata. Jadi sekarang yang orang merasa tidak pernah minta sama Allah itu lucu malah. Jadi Anda semakin sukses, semakin nikmatnya besar, karunia besar, harus semakin justru bersimpuh pada Allah. Kenapa? Agar tidak ada perasaan bahwa Anda mampu dengan sendirinya. Kesombongan, ya, yang bisa menjadikan hancur, takabur, ya. Bagaimana Allah membinasakan Qarun. Ketika ada orang soleh mengingatkannya, badannya malah dia mengatakan inna utitu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku diberi semua ini, perbendaharaan kekayaan yang aku miliki, karena ilmu yang aku miliki, kecerdasanku, pandaianku dalam berbisnis, kalau bahasa kita, kepiawaianku dalam memanage, ya, dan seterusnya. Ya. Maka kekuatan tauhid dan iman seorang, ya, tergambar di sini ketika banyak isti'anah, minta tolong justru kepada Allah Jalla wa'ala. Yang kemudian tergambar juga dalam hadis atau bacaan zikir bagi petang kita dalam kekuatan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Nah, meskipun sekejap mata. Bagaimana dengan berlama-lama gitu ya? Yang sekejap mata aja kita nggak boleh menyandarkan diri ini kepada diri sendiri. Ya. Bagaimana berlama-lama? Ya. Waktu yang sangat panjang, merasa nggak pernah butuh dengan Allah, nggak pernah mengetuk pintu rahmat Allah, nggak pernah mengetuk pintu rezeki Allah. Ini yang kita katakan tadi, kalau sholat atau Al-Fatihah dibagi menjadi 3, maka setengahnya di sini. Iyyaka na'budu ke atas tadi yang awal, dari awal sampai iyyaka na'budu, ini haknya Allah. Bagiannya Allah. Wa iyyaka nasta'in sampai ayat terakhir adalah haknya hamba. Haknya hamba. Qasamtu sholata baina abdi wa baini wa baina abdi nisfain. Aku membagi salat, maksudnya surat Al-Fatihah antara aku dan antara hambaku setengah-setengah. 6. Dan minta tolong pada Allah, hanya kepada Allah dalam seluruh urusan kita. Fal amru kulluhu biyadik. Semua perkara di tanganmu ya Allah. Kebahagiaan di tanganmu. Tidak ada kebahagiaan kecuali dengan kita mencari sumber-sumber kebahagiaan itu kepada Allah. Bukan kepada yang lainnya. Kepada hiburan maksiat tidak. Kita datang kepada Allah akan bahagia. Karena Allah mengatakan, Toha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa.
Toha, ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Aku tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu wahai Nabi litasqa, agar kamu sengsara. Berarti kalau pengen bahagia dengan kita mengamalkan Quran, berpegang teguh dengan Quran, ya, hidup bersama Al-Quran, hidup bersama Al-Quran, ya, selalu bersama Al-Quran. Karena ini adalah peringatan Allah. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka akan kami jadikan kehidupannya dongka, sempit, susah, gundah gulana, kesedihan menyertainya, na'udzubillah, ya. Dan kami akan bangkitkan kelak di hari kiamat dalam kondisi buta. Padahal dahulunya karena buta mata hatinya, buta matanya mah tidak, tapi buta mata hatinya, nanti dibangkitkan dalam kondisi buta mata hatinya, buta matanya. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana kami dibangkitkan, dikumpulkan di sini dalam kondisi buta? Allah mengatakan, bukankah kalian dahulu telah turun pada kalian ayat-ayat kami dan kalian berpaling darinya, ya. Padahal ini sumber kebahagiaan. Kebahagiaan ketika Anda sudah bisa merasakan manisnya iman, surga dunia. Inna fid dunya jannatan. Sesungguhnya di dunia ada surga. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Barang siapa tidak memasukinya tidak akan masuk surga akhirat. Apa surga dunia? Lazzatul iman wa ta'muhu. Manisnya, lezatnya iman, manisnya ibadah. Bukan manisnya ibadah karena riya, bukan. Saat di sop pertama kok tenang, giliran terlambat kok gak tenang. Ini riya namanya. Berarti tenangnya ketika di sop pertama itu karena banyak yang melihat. Banyak orang mata-mata melihat dia, wow ini orang soleh ya, Masya Allah, selalu di sop pertama, rajin sedekah, selalu di garda terdepan menolong orang yang susah. Giliran gak ada yang mempublikasi info dia sedekah, tidak ada yang mengekspos, tidak ada yang menyuting, gak mau sedekah, gak mau beramal soleh. Berarti riya. Ya, kalau sudah seperti ini, dia harus tinggalkan, harus diulang, harus mulai lagi dari nol dia. Harus beramal karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kebenaran kita, ya, kenikmatan ibadah itu justru bukan karena ada ekspos, bukan. Kenikmatan ibadah, manisnya ibadah bukan karena saat kita banyak yang melihat, bukan. Tapi ketika, ya, kita merasakan betul-betul bahwa dengan meninggalkan yang haram itu nikmat luar biasa. Meskipun tangan ini serasa ingin melihatnya ketika tulisannya ada super-supernya itu. Jadi melihat batang yang segini nih, kalau ngelihatnya pengen ngambil. Nah, itu. Kalau antum sudah meninggalkan itu nikmatnya, manisnya ibadah terasa betul. Ya, berani meninggalkan bismillah dengan niat karena Allah. Meskipun tertarik hati setiap kali orang memamerkan kepada antum, menawarkan, monggo silakan ambil gratis. Ya, tapi antum bisa meninggalkannya, merasakan manisnya ibadah luar biasa. Luar biasa. Sampai derajat itulah. Naam, itu surga dunia. Saat Anda bisa lebih menundukkan pandangan kepada lawan jenis, tapi benar-benar bukan karena malu, tapi karena memang merasakan manisnya, merasakan ibadah, ya. Untuk menundukkan pandangan mereka. Masya Allah. Sampai pada batasan itu, Anda akan merasakan manisnya iman. Nah, itulah surga dunia, ya. Surga dunia. Karena al-amru kulluhu biyadihi. Semua perkara di tangan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kebahagiaan, sumber kebahagiaan hanya Allah yang memberikan, bukan dengan cara-cara yang lainnya. Maka la yamliku minhu ahadun misqalu dzarrah, ya, tidak ada seorang pun yang memiliki meskipun seberat biji sawi, seberat atom sekalipun, ya, selain daripada Allah tidak ada. Semua yang memiliki hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah tolong pada Allah. Beribadah hanya kepada Allah. Wa fi hadhil ayat dalilun ala anna al-'abda la yajuzu lahu an yusarrifa syai'an min anwa'il ibadah kad-du'a wal istighasa wad dhabhi wat tawafi illa lillahi wahdah. Maka ayat yang mulia ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, menunjukkan bahwa bagi seorang hamba tidak boleh memalingkan satu bentuk ibadah pun kepada selain Allah.
Baik doa, istighosah, menyembelih, tawaf, kecuali dia berikan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh tawaf di kuburan. Wali fulan, tingkat ratingnya mungkin kewaliannya tingkat tinggi. Ya, atau bahkan sekarang lagi ramai wali majdub. Ya, orang gila dipanggil wali. Ya, ODGJ. Orang dalam gangguan jiwa. Lalu dipandang sebagai wali. Tingkat kewaliannya tinggi, makanya dia sudah paling ikhlas, sudah meninggalkan dunia yang fana. Lalu orang memang ODGJ dipandang wali. Nah, ini gangguan jiwa lagi yang memandang. Ya. Karena yang tidak tahu seseorang wali kecuali wali yang lain kan? Bagaimana ya, Anda tahu itu wali? Kalau Anda bukan wali. Ya. Naam. Ala kulli hal ma'asyiral ikhwah kaum muslimin, pemirsa Hirs TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa ibadah tidak boleh satu pun dipalingkan kepada Allah. Karena kalimat ini seakan-akan iqrar ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah kami minta tolong. Wa fiha shifaa'ul qulub. Dan ayat yang mulia ini menjadi obat penawar bagi apa yang ada dalam dada yaitu hati. Min da'i ta'alluqi bi ghairillah. Dari penyakit atau sumber penyakit yaitu bergantung pada selain Allah. Bergantung di sini baik kepada jimat sifatnya benda ataupun kepada makhluk. Ya, tidak boleh. Bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga obat min amradi riya, dari penyakit riya. Wal ujub wal kibriya. Riya, ujub dan juga kesombongan. Iyyaka na'budu mengobati dari segala penyakit syirik, ya. Wa iyyaka nasta'in, ya. Atau penyakit yang ujub dan riya, ya. Ujub dan riya. Naam. Ihdinas siratal mustaqim, dullana wa arsyidna wa fiqna ila tariqil mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Ya, wasabbitna alaih, dan kokohkan kami di atasnya hatta nalqaq, sampai kami berjumpa denganmu ya Allah. Wa huwal Islam alladhi huwa tariqul wadih. Maksudnya siratal mustaqim adalah Islam yang jalan yang terang benderang. Yang Nabi mengatakan taraktukum ala mahajjatil baida. Aku tinggalkan kalian seperti dalam lembaran putih yang bersih. Lailuha kanahariha. Malamnya saja bagaikan siang. Ya, ini Islam. Islam yang digambarkan Nabi itu terang, gamblang, jelas, wadih, ya, enggak remeng-remeng, enggak ada subhat. Jelas semua, sempurna, enggak ada kekurangan di dalamnya, paripurna. Ya, maka kalau ada orang bingung menganggap Islam belum sempurna, masih mengamalkan amalan yang lain atau menambah amalan yang lain, cari-cari jalan yang lain, cari sumber rujukan lain, ya, atau ingin cari rujukan lain dalam beragama, maka berarti ada khalal di dalam dia beragama. Dia tidak tahu Islam, ada masalah dalam dia beragama. Dia belum tahu Islam. Ya, padahal Islam kata Nabi, aku tinggalkan kalian dalam putih bersih, terang benderang, malamnya saja bagaikan siang. Lalu bagaimana siangnya? Ini kan hadis logika ya. Malamnya saja bagaikan siang, lalu bagaimana siangnya? Wah, tambah gamblang. Artinya perkara yang mungkin dipanggap orang syubhat sebenarnya terang benderang. Apalagi yang terang benderang, ya, yang jelas. Naam, maka seorang seharusnya mengembalikan pada Al-Quran dan Sunnah. Jalan yang lurus, jalannya para nabi, siddiqin, suhada dan solihin. Bagian dalam ayat lain, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang yang telah kau beri nikmat. Siapa orang yang Allah beri nikmat? Minan nabiyyin, wasiddiqin, wasyuhada, wassalihin. Dari kalangan nabi, siddiqin, suhada dan salihin. Naam. Fala sabila ila sa'adatil abdi illa bi istiqamati alaih. Maka tidak ada jalan kebahagiaan kecuali dengan istiqamah di atas jalan ini, di atas Islam, di atas sunnah. Imam Barbahari mengatakan al-Islam huwa sunnah, was sunnah hiyal Islam. Islam adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam itu sendiri. Artinya sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Ketika ditanya apa itu Islam? Islam ya kalau gambaran sekarang adalah bimbingan-bimbingan Nabi, petunjuk Nabi, semua jalan yang dijalani Nabi, yang dilampaui oleh Nabi, yang dilewati Nabi, yang diamalkan Nabi, itulah sunnah. Ya, semua amalan yang dicontohkan Nabi SAW, yang dibimbingkan oleh Nabi SAW, itulah sunnah. Itulah Islam. Dan sebaliknya, apa itu sunnah? Sunnah ya Islam itu sendiri.
Artinya ketika Anda mencontoh semua yang dicontohkan Nabi, itulah Islam itu sendiri. Karena Nabi itu ibarat Islam yang berjalan. Seorang Muslim yang 100%. Ya. Bagaimana Islam diamalkan dalam 100%? Lihatlah Nabi SAW. Tepat sasaran, tepat langkahnya, ya, dan tidak keluar dari jalurnya. Tidak hulu, berlebihan, dan tidak pula mengurang-urangi. Itu Rasulullah SAW. Pas. Ya. Maka Nabi memerintahkan kita untuk mengikuti pas, kalau nggak bisa mendekati. Saddidu wa qaribu. Saddidu artinya tepat sesuai dengan apa yang contohkan Nabi. Qaribu mendekati. Nah. Tariqul ladzina an'amta 'alaihim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada fahum ahlul hidayah wal istiqamah. Karena mereka lah orang-orang yang di atas hidayah dan istiqamah. Wala taj'alna mimman salaka tariqal maghdub 'alaihim. Jangan kau jadikan kami ya Allah orang-orang yang menempuh jalan yang dimurkai atas mereka. Aradina araful haqqa walam ya'malu bih, yaitu yang tahu kebenaran tapi enggak ngamalin. Yaitu mereka Yahudi. Masalul ladzina dalam surat Jumat, ya, orang-orang yang memiliki ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya seperti keledai yang membawa pasir, tumpukan pasir, ya, dalam karung pasir, dan pasir itu bocor sehingga makin berkurang. Ataupun pasir itu hanya pemberat tapi dia tidak mengamalkannya, hanya dibawa, ya, ilmu hanya dibawa tetapi tidak diamalkan, membebani dia saja, ya. Naam. Mawan kana ala syakilati, dan termasuk di sini, ya, al-maghdub alaihim yang punya karakter seperti ini, yang semodel dengan Yahudi, ya, yang semodel dengan Yahudi. Lebih banyak ngeyelnya, lebih banyak suka membuat perkara baru dalam ibadah, ya. Membuat hari raya baru, perayaan-perayaan, semua dirayakan, ya. Ini rayaan itu, perayaan itu, tapi masuk dalam ibadah. Gaya-gaya Yahudi, ya. Maka Yahudi ketika mengomentari ayat Allah yang turun kepada Nabi SAW dan diketahui kapan turunnya oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ditanya, itu al-yawma akmaltu lakum dinakum, itu hari apa? Diturunkan hari apa? Ya, di mana? Kata yang orang Yahudi, andaikan itu turun di kami, maka akan kami jadikan hari perayaan. Loh, apa-apa yang suka menjadikan apa-apa perayaan, sedikit perayaan, itu gaya Yahudi memang. Sampai Umar mengatakan, andaikan sesungguhnya aku tahu, ya, kapan diturunkan dan di mana diturunkan. Tapi tidak memberitahukan kepada Yahudi. Karena Yahudi akan berpetafora, akan menjadikannya perayaan. Ya. Maka orang yang suka sedikit-sedikit jadikan perayaan, tanggal lahir Nabi perayaan, ini perayaan, itu perayaan, ini adalah gaya-gaya Yahudi. Ya. Yang tahu kebenaran tetapi menutupi. Ya. Tahu bahwa Nabi tidak melakukan apa-apa di dalam hari kelahirannya. Ya, tetapi malah diadain. Ya. Nah, andaikan kita lebih kasar lagi bisa mengatakan bahwa apa arti maulid? Apa arti Natal? Natal ya artinya maulid. Maulid ya artinya Natal. Masa kita merayakan Natal Muhammad SAW? Kan gak etis. Ya. Seperti orang Nasrani merayakan Natalnya Nabi Isa. Nah, sangat kejam dan menyamakan, ya. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub 'alaihim. Al-maghdub 'alaihim al-yahud. Dan orang-orang yang semodel dengan mereka. Makanya Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, orang-orang berilmu, ya, yang meniru yang min ulama'ina, ya, orang-orang yang rusak dari orang-orang berilmu itu adalah syibhun bil yahud. Syibhun bil yahud. Berarti mengekor Yahudi. Dan orang-orang yang rusak dari ahli ibadah kita adalah mengekor Nasrani. Berdasarkan ayat ini, ya. Al-maghdub alaihim Yahudi. Waladhdallin, dan yang sesat, yang beramal tanpa ilmu sehingga terjatuh pada kesesatan adalah orang-orang Nasrani. Kalau Yahudi enggan-engganan beramal, tidak mau beramal dengan apa yang diketahuinya, justru orang dhalin, Nasrani adalah justru lebih senang melakukan amalan tapi nggak punya ilmu. Humul ladzina lam yahtadu an jahlin minhum. Mereka orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk atas kebodohan mereka, ya. Fadallu tariq, sesat jalan mereka, wa humun nasara wa man ittaba'a sunnatahum. Mereka adalah orang-orang Nasrani dan yang mengikuti sunnah mereka, sunnah Nasrani.
Ya. Maka di sini ya, wa fi hada syifaa'ul lil qalbi. Ma'asyiral muslimin ya. Di akhir penutup dalam tafsir Muyassar ini, maka wa fi hada doa, dalam doa ihdinas siratal mustaqim sampai waladhdallin tadi adalah syifaa'un lil qalbil salim atau li qalbil muslim min maradil juhud wal jahl. Ada penawar bagi hati seorang muslim dari penyakit apa? Dari penyakit pembangkangan. Yang suka membangkang, diperintahkan ini ngeyel, nggak mau. Ya, tahu ilmunya malah nggak ngamalin. Ini namanya pembangkangan. Dan juga penyakit yang satunya yaitu ad-dolal. Ya. Wal jahl, bodoh dan sesat. Ya. Karena orang yang bodoh akan mengantarkan pada kesesatan. Penyakit sesat ini sebabnya apa? Karena beramal tanpa ilmu. Nggak tahu ilmunya, lakukan. Padahal kita sudah sering ya pernah mendengar para ulama, para guru-guru kita menyebutkan kaidah bahwa yang namanya al-aslu fil ibadah al-hadru. Asal ibadah itu haram sampai datang dalil yang memerintahkan. Kalau nggak ada dalil ya berarti nggak boleh melakukan apa-apa. Jadi disebut ibadah kapan? Ketika ada dalilnya. Jadi jangan dibalik. Siapa yang mengatakan maulid bid'ah? Mana dalilnya? Loh, kebalik itu logikanya. Karena yang butuh dalil itu adalah yang melakukan. Ya. Karena kapan dikatakan ibadah? Ketika ada dalil. Berarti kalau kenapa kamu melakukan ini? Ada dalilnya enggak? Nah, kalau ada berarti disebut ibadah. Kalau enggak ada, justru itulah. Karena enggak ada dalilnya maka bukan ibadah, enggak bisa disebut ibadah. Naam. Wa dalala ala anna a'dhamu ni'matin ala al-itlaq hiya ni'matul Islam, dan menunjukkan bahwa nikmat yang paling agung secara mutlak adalah nikmat Islam. Faman kana a'raf lil haqqi wa atba' lahu kana aula bil sirat al mustaqim. Maka barang siapa yang lebih mengetahui kebenaran dan lebih mengikutinya, dia tahu dan dia mengikuti, maka dialah tentu lebih aula, lebih utama untuk dikatakan di atas sirat al-mustaqim. Wala raiba anna ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hum aulan nas bidzalik ba'dal anbiya wal mursalin alaihi wassalatu wassalam. Maka tentu para sahabat Nabi mereka lah yang paling berhak, yang paling layak, yang paling utama untuk dikatakan sebagai orang-orang yang di atas siratal mustaqim. Jelas Allah akan memujinya, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah memujinya ya, bahkan dalam ayat Al-Qur'an, barang siapa yang menyakiti Rasul lalu meninggalkan jalannya para sahabat, Allah biarkan leluasa dalam kesesatan. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin. Sabilul mu'minin di sini adalah sabilus sahabat, jalannya sahabat. Karena mukminin pada ayat ini hanya para sahabat, bukan kita, ya. Dan tidak mengikuti jalannya sahabat, nuwallihi ma tawalla, maka akan kami biarkan leluasa dalam kesesatan. Maka setelah para nabi dan para rasul, orang yang paling berhak di atas siratal mustaqim adalah para sahabat. Ya, fadalatil ayat ala fadli, maka ayat yang mulia ini menunjukkan akan keutamaan para sahabat. Wa azimi manzilatin, agungnya kedudukan mereka. Radhiyallahu anhum, semoga Allah meridai mereka. Wa yustahabbu lil qari an yaqula fi shalah ba'da qiraatil Fatihah amin. Dan disunahkan bagi orang yang membaca Al-Fatihah di akhir bacaannya mengatakan amin tanpa ada tambahan lafal lagi ya. Jadi sebagian menggunakan lafal-lafal tambahan baru kemudian amin. Yang rajih, yang sahih adalah amin saja tambahannya ya. Dan itu dalam hadis yang sahih. Maknanya adalah Allahumma istajib. Allahumma istajib, ya Allah kabulkan, ya Allah kabulkan. Walaisat ayah min suratil Fatihah biittifaqil ulama, dan amin bukan bagian dari surat Al-Fatihah bagaimana kesepakatan para ulama. Walihada ajma'u ala adami kitabatiha fil masahib. Oleh karena itu para ulama sepakat bahwa tidak perlu mencantumkan dalam mencatat di dalam mushaf ya kalimat amin ini. Kenapa? Karena bukan termasuk dari surat ya. Thayyib, ma'asyiral muslimin,
kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah kajian kita hari ini ya. Perdana dari tafsir Al-Muyassar. Sebenarnya ada tambahan tadi sedikit ya, tapi hanya sekedar tambahan sedikit maraji, pemahaman ya yang sekiranya penting untuk kita pegang erat-erat ya di dalam memahami tafsir Al-Qur'an ya. Dan agar tidak keliru di dalam memahaminya. Nah, karena makna muyassarnya ini sedikitnya global ya. Sedikitnya agak global dan perlu diarahkan. Nah, dan secara umum Masya Allah luar biasa ya, karena ini adalah himpunan para ulama yang menulisnya dan tentu kita bisa mengambil banyak faedah ya. Dan bisa memudahkan kita dalam mentadabburi Al-Qur'an. Dengan makna ini sudah cukup pada makna yang diinginkan ya. Ya, ala qol ya, maksudnya minimalnya dalam memahami Al-Qur'an. Demikian wallahu taala wa alam shawab. Ada pertanyaan? Enggak ada ya? Langsung kita tutup dan naktafi bihadzal qadar. Mohon maaf atas kalau ada kekeliruan dan kesalahan dan sekiranya bisa kita amalkan, yang bisa kita pahami dan kita amalkan menjadi pelajaran bagi kita. Dan demikian wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله